Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi, saya dari kelas Job Coordinator Data Science and National Learning Purwadika Online. Hari ini saya akan menjelaskan detail tentang capstone project modul 1 saya yang menjelaskan mini aplikasi untuk pengelolaan data karyawan. Pertama-tama, untuk proyek ini kita akan menggunakan fitur create, read, update, and delete dengan fitur tambahan seperti searching karyawan tertentu, sorting karyawan, ascending, descending, serta generate serta customize email karyawan. Oke, yang pertama kita akan mengimport Tabulet dari library Tabulet agar kita bisa menampilkan tabel karyawan yang ada pada list of dictionary ini pada data karyawan inisiasi awal, dengan masing-masing dictionaries ini mewakili satu karyawan dengan atribut ID, nama, jabatan, gaji, departemen, tanggal bergabung, gender, serta email. Lalu, kita sediakan untuk membuat validasi input. Yang pertama kita untuk validasi ID karyawan, ini untuk mengecek apakah format ID sesuai dengan format EMP dengan 3 digit di belakangnya, dan angka di bagian belakang harus lebih dari 0. Lalu ada validasi nama untuk nama, jabatan, dan departemen. Ini memastikan input hanya berisi huruf dan spasi, serta mengubah huruf pertama tiap kata menjadi huruf besar. Lalu validasi gaji, ini kita ubah menjadi integer, dengan gaji harus di atas dari 0, serta gaji harus berupa angka. Ada validasi tanggal dengan dipisah strip, lalu ada validasi gender dengan gender itu harus pria ataupun wanita. Lalu ada validasi email, untuk kita sediakan beberapa requirement untuk email. Di sini kita bisa generate email dan customize email. Lalu ada validasi untuk pengisian tidak boleh kosong, ada konfirmasi penyimpanan, jika pilih iya maka data berhasil tersimpan, jika tidak data tidak tersimpan. Begitu juga dengan konfirmasi penghapusan. Lalu masuk ke fitur read. Untuk fitur read ini kita bisa ada subfiturnya ya, ada lihat seluruh karyawan, cari karyawan tertentu, urutkan karyawan berdasarkan nama atau gaji. Lalu kita coba masuk ke search employee atau mencari karyawan. Kita bisa mencari karyawan tertentu berdasarkan dengan atribut yang kita mau pilih, bisa ID karyawan, nama, jabatan, dan lain-lain. Lalu di sini saya menyediakan, mendefinisikan, mengurutkan karyawan ya, fungsi untuk mengurutkan karyawan berdasarkan nama atau gaji. Di sini bisa kita urutkan berdasarkan nama atau gaji, nama dari ascending dan descending. Di sini, kita menggunakan key sama dengan lambda x.2x nama, artinya, untuk setiap item X dalam list kita ambil nilai dari key nama, jadi sorting akan berdasarkan dengan nama. Lalu kalau misalnya pilih yang 2, itu kita reverse, artinya kebalikannya. Begitu juga dengan yang gaji. Lalu masuk ke fitur create, kita ada sub fitur tambah karyawan. Ini kita bisa masukkan karyawan dengan ID serta input nama, input jabatan, gaji, departemen, input tanggal bergabung, input gender, serta input email. Email ini kita bisa pilih 2, kita bisa generate email atau kita bisa custom email. Kenapa saya berikan 2? Karena ketika generate email ini ada email yang sama, user bisa memilih custom email untuk menyesuaikan email yang berbeda. Lalu akan disimpan di variabel new employee. Lalu new employee ini kita akan masukkan ke data employees di list of dictionary employees yang di atas, itu dengan titik append. Lalu kita break. Selanjutnya kita masuk ke fitur update. Untuk fitur update ini ada fitur update karyawan dengan memasukkan ID karyawan yang akan diupdate ya. Ini adalah primary key, yaitu ID karyawan. Lalu kita cek apakah ID karyawan itu sudah ada atau belum, atau tidak ditemukan. Jika sudah ditemukan, maka akan muncul data ditemukan untuk ID karyawan ini. Lalu bisa masuk ke dalam penginputan nama. Ini kalau misalnya tidak ada perubahan bisa langsung dikosongin, seperti itu. Untuk email juga tersedia 3 pilihan sekarang, bisa generate email, bisa custom email, atau bisa tekan enter tanpa input jika tidak ingin mengubah email. Oke, ini ada fungsi delete. Fungsi delete ini kita menggunakan employees.remove ya. Jadi bisa langsung dihapuskan aja. Kita langsung. Oke, kita bisa lihat karyawan. Di sini kita sudah bisa men-read atau melihat
jumlah karyawan itu ada 20. Di sini kita juga bisa mencari karyawan tertentu, misalnya kita akan mencari berdasarkan nama, kita cari Budi, maka akan ada 4 Budi yang tertampil di sini, karena di dalam 20 karyawan ada 4 Budi, dan akan muncul nanti 4 employees found. Lalu selanjutnya kita coba urutkan berdasarkan nama, kita urutkan dari yang A sampai Z, itu akan terurut dari Agus sampai Sri. Kita coba urutkan berdasarkan gaji, kita dari gaji yang terbesar, itu dari 16 juta sampai 7 juta. Kita coba dari gaji yang terkecil, itu dari 7 juta sampai 16 juta tertampil. Lalu selanjutnya kita masuk ke fitur update karyawan, kita update. Misalnya saya ingin update MP 021. ID karyawan tidak ditemukan, kita harus memasukkan ID yang ada di sini. Kita coba lagi, MP020. MP020 data ditemukan. Misalnya saya ingin mengubah Ayu Lestari menjadi Muhammad Dandi. Jabatan manajer, gaji 90 juta. Finance, kita langsung ini kita ubah pria. Kita misalnya ingin mengenerate nama saya. Kita disimpan, kita munculkan. Di sini MP020 sudah berubah menjadi Muhammad Dandi, karena emailnya juga sudah tergenerate secara otomatis. Lanjut, kita masuk ke customize email ya. Coba kita update lagi, MP019 misalnya, namanya Faisal Arif. Kita skip karena tidak ada yang berubah. Lalu kita pengen emailnya diganti faisal.arif21 misalnya @gmail.com. Ini email tidak valid ya, karena harus @purwadika.com. Di sini tersedia persyaratan email yang valid. Kita ulangi lagi, Faisal Arif 21 @purwadika.com. Di sini kita simpan, kita tampilkan. Faisal Arif sudah berubah, emailnya faisal.arif21@purwadika.com. Lalu kita coba fitur skip email ya. Kita coba MP020, nama barunya coba Muhammad Dandi, tidak ada perubahan, jabatan tidak ada perubahan, gaji ada perubahan, misalnya departemen finance tergabung sama pria. Coba kita tekan enter jika tidak ingin mengubah email. Email tidak diubah, muncul notifikasi, kita tekan yes, kita kembali lihat. Sini otomatis email tidak berubah, seperti itu. Kita masuk ke fitur hapus. Untuk hapus karyawan, simple, kita tinggal memasukkan ID karyawan yang kita ingin hapus. Misalnya MP021 itu tidak ditemukan, kita memasukkan ID yang tersedia, MP020 misalnya. Coba hapus. Kita hapus. Coba kita hapus juga yang lain, 019. Yes, hapus, kita kembali. Jadi yang dihapus itu adalah EMP019 dan EMP020 ya. Kita lihat. EMP019 dan EMP020 tidak ada. Kita kembali ke menu utama. Kita keluar dari aplikasi ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Thank you.